Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak lucu juga begitu ya, apa yang disampaikan oleh menteri ini begitu ya. Bahlil Lahadalia ya, capres kalau mau menang baik-baik ke Jokowi ya. Artinya ya kalau kita menganggap bahwa ya kalau seorang penjilat ya, yang namanya penjilat itu sampai kapanpun ya tidak bisa untuk dijadikan sebagai indikator begitu ya. Jadi kenapa Pak Jokowi bukan raja begitu kan, tetapi dia adalah pemimpin negara begitu kan. Seharusnya dia independen begitu. Mau baik-baik atau tidak begitu, namanya membangun bangsa bersama-sama. Ya, kok seolah-olah capres ini ditentukan oleh Pak Jokowi, kan begitu logika kita begitu. Jadi jangan sampai ya kita itu punya demokrasi, punya kebebasan, jangan sampai menjadi seorang penjilat lalu kemudian ingin dipilih ya, walaupun prestasinya tidak punya apa-apa, lalu kemudian kalau Pak Jokowi menunjukkan si A misalnya untuk menjadi presiden misalnya jadi, ya, apakah itu tidak dinamakan penjilat atau apa begitu. Jadi inilah demokrasi kita, ada mewarnai semua begitu kan. Terserah mau pilih si A, si B, dan si C begitu. Bukan berarti kita harus ya menjadi seorang penjilat. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini ada banyak pro dan kontra begitu, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Bahlil Lahadalia ya, capres kalau menang ya baik-baik ke Jokowi ya, ini. Maksudnya nyuruh menjilat. Ini pernyataannya ini semakin ya menginisiasi bahwa Jokowi ya dibalik semua kecurangan yang bakal terjadi dalam pemilu di 2024. Semakin dipahamkan oleh antek-anteknya sendiri ya, tinggal rakyat mau menerima atau melawan. Betul ya. Semua ya power kita, kekuatan kita dan kekuasaan kita itu berada di tangan rakyat, bukan berada dengan Pak Jokowi begitu ya. Jangan salah, Pak Jokowi juga dipilih oleh rakyat begitu ya. Jangan lalu kemudian ada statement kalau ingin menang harus sowan ke Pak Jokowi, harus puja-puji sana sini begitu kan, seolah-olah mbak penjilat dan sebagainya begitu. Ya bukan sekedar itu, namanya demokrasi kita memberikan kebebasan, tapi bukan berarti kita harus menjadi seorang penjilat kan begitu ya. Ini dipasrahkan kepada rakyat semua begitu. Gila ini ya, nggak pikir ada di film Lord of Ring aja, ternyata beneran ada di Marih juga ya, ini Wakanda ini. Bahlul ini prestasinya apa ya? Ternyata dia pandai menjilat, makanya lumayan dapat jatah menteri. Tapi siapa yang kenal Bahlul ini ya? Bahkan coba suruh jalan sendiri dia tempat umum, yakin nggak ada yang tahu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tetapi ya mungkin ya punya kapasitas lain dalam bidang hal itu begitu kan ya. Tetapi menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan, mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk selalu melakukan perubahan begitu. Siapapun presidennya kan begitu logika kita begitu ya. Apa sangkut pautnya bos ya? Rakyat kalau sudah cinta dan jatuh kepada pemimpin, kalau arti kata seorang presiden ya, kepalanya pun dikasihkan ya rakyat ya. Begitu juga kebalikannya. Saat ini rakyat lagi cinta-cinta kepada Anies Baswedan. Insya Allah menang dan presiden Indonesia. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi kenapa orang-orang seperti sekarang itu harus menjadi penjilat begitu? Kan begitu logikanya begitu. Ya. Kita tahu bahwa semuanya itu memang ya kepala negara itu ya tahu dalam situasi dan kondisi hari ini begitu kan. Tapi menutup kemungkinan bahwa demokrasi kita harus memberikan kebebasan begitu, bukan berada di tangan seorang presiden ya. Kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Ngapain kita harus ya sana sini ya, ingin jadi menteri harus sana sini dan sebagainya begitu. Jabatan itu hanya sementara begitu kan. Yang namanya kejujuran sampai kapanpun pasti ya menang begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Bahlil Lahadali ya, capres kalau menang baik-baik ke Jokowi ya. Ya, apa dianggap disuruh sebagai penjilat atau apa begitu ya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi mendapatkan angka 82% dalam survei yang dirilis oleh LSI ya. Dengan hasil itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadali ya menilai bahwa Jokowi bisa salah satu faktor penentu keterpilihan ya di Pilpres di 2024 ya.
Capres-capres ya dalam survei ini punya peluang dukungan partai juga solid ya, tapi yang menarik adalah faktor penentu soal siapa yang akan ya memainkan peran ini. Pak Jokowi menurut saya punya position ya strategis ya karena kepuasan publik melebihi elektabilitas semua partai, kata Bahlil usai dirilis survei LSI secara daring ya. Terus kemudian dia mengatakan bahwa jadi hati-hati ya, capres-capres kalau mau jauh-jauh dari Pak Jokowi, hasilnya ya tahu sendiri. Ini saya jujur ya, bagi capres yang memenang maka baik-baiklah dengan Jokowi. Semuanya baik-baik kok begitu ya. Siapa yang tidak baik begitu? Anies Baswedan, Prabowo, Pak Ganjar begitu ya. Siapa yang tidak baik begitu? Cuma ya istana aja yang membisikkan bahwa Anies Baswedan yang tidak baik begitu. Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat dari peristiwa demokrasi kita begitu ya, dari reformasi begitu ya, atau dari orde baru, orde lama, orde baru dan reformasi begitu ya. Artinya demokrasi kita memberikan kebebasan kepada hak warga negara Indonesia begitu ya. Dan bahkan masyarakat itu ya kekuasaannya berada di tangan rakyat begitu. Ya, kalau memang kepemimpinan hari ini berada di tangan Pak Jokowi, ya terserah Pak Jokowi ya gimana untuk menjalankan demokrasi yang baik begitu ya. Apalagi bergandengan tangan bersama-sama di situ untuk membangun bangsa kita begitu ya. Mungkin orang-orang di luar sana ya mungkin tertawa melihat bangsa kita ini begitu. Jadi apa yang selama ini tidak harus seperti itulah menjadi penjilat dan sebagainya begitu ya. Menurutnya, jadi antitesa Jokowi sebenarnya sah-sah aja, tapi hasilnya sudah bisa ditebak karena tingkat kepuasan pada program dan kinerja Jokowi saat ini sangat tinggi. Ya, walaupun tinggi, apa dampaknya sih sebenarnya kalau tidak ingin menjadi kingmaker? Kan begitu logika kita begitu ya. Jadi ya menurut saya pribadi seorang presiden itu ya menjadi independen itu luar biasa begitu ya. Di survei ada yang mengatakan bahwa apakah setuju presiden ke depan melanjutkan program Jokowi, hasilnya 60% setuju. Jikalau ya setuju mayoritas, kemudian ada capres yang bikin tidak setuju dengan program Jokowi, itu sama saja kalau dalam ilmu basis training gali lubang ya untuk kuburannya sendiri ya. Bahkan dengan hasil ini, Bahlil membantah jika komunikasi politik yang dilakukan Jokowi akhir-akhir ini adalah untuk cawe-cawe. Sebab sebenarnya capres-capres ini yang butuh dukungan Jokowi, bukan sebaliknya ya. Bahkan kenapa? Karena capres-capres ini sadar karena figur Jokowi ini sangat menentukan siapa yang bisa menang pertarungan ke depan. Ya menurut saya pribadi kebalik apa yang disampaikan si Bahlil begitu ya. Karena pada hakikatnya begini ya. Kenapa Pak Jokowi masih ikut-ikutan seperti ini sedangkan si Bahlil si menteri ini kok membantah begitu ya? Padahal itu jelas-jelas begitu, pertemuan-pertemuan saja Nasdem tidak diundang di situ begitu ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Bahlil juga menyinggung soal keberhasilan Jokowi ya menekan inflasi pasca pandemi ya. Menurutnya hal ini terlepas dari strategi Jokowi yang out ya of the box ya dan tidak bisa dilakukan hanya dengan modal membaca buku dan pidato saja ya. Bahkan cara berpikir ini butuh pemimpin yang tak hanya pandai pidato ya, pandai baca buku ya. Pandai buku penting ya, pidato penting tapi pengalaman juga penting. Ini kondisi dunia sedang tidak bagus ya. Bahkan salah satu partai pemerintah Nasdem sebelumnya menjadi partai pertama yang mendeklarasikan capres di Pilpres di 2024 ya. Namun ya, dukungan partai besutan Surya Paloh kepada Anies Baswedan itu menuai kritik dari partai lain ya di pemerintahan ya karena sosok Anies yang dianggap sebagai antitesa Jokowi. Bahkan saat ini sudah resmi didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat ya. Ya, kata siapa begitu ya? Nasdem antitesa Jokowi begitu ya? Atau Anies antitesa Jokowi begitu? Kan lucu begitu ya. Maka spekulasi seperti inilah yang kemudian menjadi bola liar kepada mereka begitu. Walaupun ada kader Nasdem yang mengatakan antitesa Jokowi begitu, tapi itu kan asumsi orang begitu. Jadi artinya kalau menurut saya pribadi Anies Baswedan pernah menjadi ya menterinya Pak Jokowi ya. Di mana antitesanya? Bayangkan begitu ya. Kalau misalnya dengan adanya situasi dan politik hari ini karena Anies Baswedan tidak disukai ya wallahu alam begitu kan, di luar dugaan bahwa ya bisa saja apa yang terjadi selama ini mungkin takut begitu ya kepada Anies Baswedan, takut menang di satu sisi ya, takut tidak dilanjutkan program-program apa yang dilakukan Pak Jokowi. Orang-orang berspekulasi seperti itu, padahal nyatanya tidak begitu. Anies Baswedan dan nasionalisme begitu. Ketika pekerjaan atau kinerja Pak Jokowi sudah menjadi undang-undang tidak bisa dirubah begitu kan ya. Apalagi di DPR begitu sulit untuk merubah itu semua. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari
Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.